Inilah potret kemajuan Papua yang saat ini sudah melebihi luar negeri. Papua, pulau terkaya dan terbesar ini memang sering mendapatkan stereotip terbelakang dari negerinya sendiri. Mengidentikan Papua dengan keterbelakangan, kemungkinan besar mereka tidak tahu dengan kondisi Papua saat ini. Selama ini Papua tercatat sebagai provinsi yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi pembangunannya paling tertinggal. Kekayaan alam yang dimiliki Papua tak sebanding dengan kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Namun tahukah kalian, kalau di Papua kehidupannya sudah lama jauh lebih maju dan menakjubkan dari yang kita bayangkan. Apalagi ditambah dengan infrastruktur dan fasilitas yang dibangun Presiden Joko Widodo secara besar-besaran untuk Papua. Maka tidak heran jika Papua sangat mencintai Presiden Jokowi dibandingkan dengan presiden lain. Berikut adalah fakta kemajuan tanah Papua yang akan membuatmu berpikir dua kali tentang Papua. Yang pertama, ada hadirnya Stadion Lukas NMB. Stadion Lukas NMB yang jadi salah satu venue PON Papua diklaim Presiden Jokowi sebagai stadion terbaik di kawasan Asia Pasifik. Hal itu diutarakan Presiden Jokowi dalam pidato pada upacara pembukaan PON Papua ke-20 di Stadion Lukas NMB. Hal itu pula yang membuat rakyat Papua semakin bangga pada sosok Jokowi dengan berdirinya stadion berkapasitas 82.000 penonton tersebut. Stadion Lukas NMB saat ini menjadi stadion terbesar dan termegah kedua di Indonesia setelah Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Stadion ini dilengkapi dengan fasilitas ski viewing deck dan rumput hibrid pertama di Indonesia. Stadion Lukas NMB juga pernah masuk nominasi salah satu stadion terbaik dunia pada tahun 2019. Yang nomor 2 adalah pembangunan pos lintas batas negara di Papua. Pembangunan pos lintas batas negara menjadi wajah baru untuk keluar masuk masyarakat di perbatasan Papua. Kehadiran pos lintas batas negara atau PLBN di Papua, khususnya PLBN terpadu Yetetkun. Hal ini membawa dampak positif bagi masyarakat di perbatasan Indonesia Papua Nugini. Sebab selain PLBN, Kementerian PUPR juga meningkatkan kualitas jalan perbatasan atau Trans Papua pada ruas Merauke Provendikul untuk memperkuat konektivitas kawasan perbatasan. Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah meresmikan 2 PLBN terpadu di tanah Papua. Yang pertama adalah PLBN terpadu SKO di distrik Muara Tami, Kota Jayapura pada tahun 2017 silam. Yang kedua adalah PLBN terpadu SOTA di Merauke pada Oktober 2021. Pos lintas batas di Papua yang semula adalah bangunan biasa-biasa saja, saat ini di pemerintahan Presiden Joko Widodo, PLBN di Papua dibangun dengan sangat megah. Yang nomor 3 adalah pembangunan jembatan Yutefa. Kehadiran jembatan Yutefa di Kota Jayapura tak hanya menjadi simbol kemajuan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi salah satu bukti pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia. Selama ini Papua tercatat sebagai provinsi yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi pembangunannya paling tertinggal. Kekayaan alam yang dimiliki oleh Papua tak sebanding dengan kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Kehadiran jembatan Yutefa memberikan harapan baru bagi kemajuan pembangunan di bumi Cendrawasih. Kehadiran jembatan ini dapat mempersingkat waktu tempuh dari Jayapura ke distrik Muara Tami dan pos lintas batas negara PLBN SKO, daerah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Jembatan dengan bentang utama mencapai 732 meter dan lebar 21 meter ini berada di Teluk Yutefa.
Salah satu keunikan jembatan Yutefa adalah desain dan teknis konstruksinya. Keunikan desain dan teknis konstruksi jembatan Yutefa ini berhasil meraih 2 rekor muri atau Museum Rekor Indonesia. Yang pertama, pembangunan jembatan pertama dengan pelengkung dibuat utuh di tempat lain, lalu dibawa ke lokasi. Yang kedua, pengiriman jembatan rangka baja utuh dengan jarak terjauh dan pemasangan jembatan rangka baja utuh terpanjang. Jembatan Yutefa menjadi sangat fenomenal, terutama untuk konteks kawasan timur Indonesia. Jembatan ini tak hanya sekedar bentangan besi dan beton yang menghubungkan 2 daratan, tetapi juga mengandung beberapa makna. Yang pertama, jembatan Yutefa sebagai bukti pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia. Serta bukti yang kedua, jembatan Yutefa menyiratkan optimisme bagi kemajuan perekonomian masyarakat Jayapura dan sekitarnya. Lantas yang ketiga, jembatan Yutefa menunjukkan kemajuan keahlian anak bangsa dalam mendesain infrastruktur dan transportasi yang ikonik. Yang keempat adalah pembangunan tol Trans Papua. Sejak tahun 2014, pemerintahan Presiden Joko Widodo benar-benar ingin Papua berubah, sehingga dipercepat ekonominya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Proses mensejahterakan tersebut haruslah dimulai dengan pembangunan infrastruktur yang memadai, yaitu dengan dibangunnya Trans Papua. Trans Papua merupakan salah satu proyek pembangunan jalan yang cukup monumental pada periode reformasi ini. Jalan ini membentang dari wilayah Kepala Burung di wilayah adat Domberai, Sorong, Papua Barat, sampai dengan Bumi Animha di Merauke, Papua. Jika ditotal, panjangnya mencapai sekitar 3.462 km atau lebih dari 4 kali lipat jarak Jakarta-Surabaya yang tercatat mencapai sekitar 800 km. Selain itu, pembangunan Trans Papua juga diharapkan dapat mengurangi indeks kemahalan, mengurangi angka kemiskinan, dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Yang nomor 5 adalah Mall Jayapura atau mall terbesar di Jayapura. Siapa bilang di Jayapura tidak ada pusat perbelanjaan besar seperti mall? Di Papua, khususnya kota Jayapura, juga merupakan pusat perekonomian yang besar dan telah banyak pusat perbelanjaan modern di sana. Mall ini merupakan pusat perbelanjaan yang di dalamnya banyak penyewa seperti Hypermart, GCO, Matahari Department Store, dan lain-lain. Selain didukung dengan infrastruktur yang memadai, Papua juga banyak perkembangan besar dalam perekonomian. Hal ini menjadikan Papua semakin maju layaknya daerah-daerah lain di Indonesia. Yang nomor 6 adalah hotel bertaraf internasional. Selain pusat perbelanjaan, Papua saat ini juga sudah mengalami perkembangan dalam bidang perhotelan. Hadirnya infrastruktur yang memadai membuat Papua semakin banyak didatangi investor. Banyak hotel bergengsi di Papua. Nama-nama hotel seperti Swissville, Aston, dan Horizon mungkin sering kita dengar bagi penikmat traveling. Jangan kira berkelana di Papua hanya akan menemukan hutan atau tinggal di gubuk-gubuk murah, karena nyatanya justru hotel-hotel dengan fasilitas terbaik tersebut juga sudah ada di Papua. Hal ini bahkan membuat Papua menjadi salah satu tujuan wisata paling mahal, karena pembangunan dan eksotisme daerahnya membaur dengan baik. Yang nomor 7 adalah OB Engine School atau Sekolah Bertaraf Internasional di Papua. OB Engine School adalah model institusi pendidikan modern dan bertaraf internasional di pedalaman Papua. OB Engine School awalnya diperuntukkan untuk pendidikan anak usia dini atau PAUD. Di sini pengajarnya langsung dari Amerika dan bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Kini OB Engine School juga memiliki TK dan SD. Jadi jika ngomongin pendidikan di Papua, sebenarnya di Papua tidak terlalu tertinggal.
malah sudah lebih terfasilitasi setara sekolah mahal. Yang nomor 8 atau yang terakhir adalah prestasi pemuda Papua yang mendunia. Apakah kalian tahu nama-nama seperti Bua Salosa, Freddy Numberi, dan Ari Sihasale dari tanah Papua? Mereka merupakan anak-anak Papua yang memiliki kiprah nasional, bahkan internasional. Pemain timnas Bua Salosa yang membawa harum nama timnas di kancah internasional. Bapak Freddy Numberi yang pernah didapuk menjadi Menteri Perikanan dan Kelautan di era kepemimpinan SBY. Dan Ari Sihasale yang merupakan sinias muda dengan menelurkan film-film berkualitas di tanah air. Lantas, apakah Papua saat ini sudah maju? Jawabannya, Papua sudah setara dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Dan ini hanya segelintir potret Papua yang sudah menjelma jadi semakin berkembang. Bedanya di sana alamnya banyak yang masih perawan, sementara di pulau lain telah terjamah pembangunan. Meski banyak isu tentang biaya hidup dan keterbatasan, lambat laun akan banyak orang yang berminat untuk tinggal di Papua.